Bisa. Kulo nggih santri kulo niki kan kiai. Gitu. Ketika saat itu belum nikah itu usia 22 tahun. Istrinya 28 tahun. Berapa? Jadi perempuannya lebih. Tapi keputusan hal-hal begini kan masalah cara pandang. Oke, kalau insyirahus sadr, jadi ada orang yang menjadi sempit dada itu nopo. Ketika orang belum bisa menerima tata cara berpikir yang keliru, atau karena merasa terganggu dengan omongan orang. Jadi ini keputusan ya cara memandang hidup saja. Saya setuju, masya Allah. Saya setuju. Jadi misalnya kemarin ada teman-teman yang keputusan ini orang Mesir kuliah di UNY, perempuan orang Mesir, asli orang Mesir kuliah di UNY dan sampai sekarang sedang menempuh S3 di UNY dan nomor itu bahasa Indonesianya sudah fasih, sudah fasih. Nah, terus kemudian ada laki-laki Muslim ingin melamar dia. Ya bahasa perempuannya ya waktu ini negatif. Kue wani mau melamar aku. Kamu berani melamar saya? Kalau berani ayo. Gitu. Kalau berani ayo. Ini kan bahasa intimidasi dan menantang. Akhirnya si lanang mundur. Kenapa kamu mundur gitu? Dan bahasanya intimidasi enggak, itu justru dia sudah melapang dada. Orang Mesir itu kriterianya ketat. Gitu, saya punya teman itu. Gitu, istrinya orang Mesir. Kan laki-laki Mesir itu tidak boleh menikahi seorang perempuan kecuali laki-laki itu sudah punya rumah. Iya. Mungkin saya. Berapa orang dia omong loh, pekerjaannya orang jelas begitu. Tapi dia mengatakan kalau kamu berani, ayo, kamu bawa saya ke Mesir. Dia mundur. Yang perempuannya sudah lapang dada, gitu. Tapi laki-lakinya apa? Mental. Hal-hal begitu kan butuh insyirahus sadr. Gimana? Butuh kelapangan dada hal-hal begitu itu. Jadi babnya itu kan, masya Allah, saya sendiri kan urip. Jadi kadang-kadang menghadapi hidup itu itu bagian dari janji Allah, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Jadi kadang-kadang Allah itu mengganti dengan kemudahan urusan dan mengganti dengan jiwa yang lapang. Jadi tidak mesti berupa materi. Kalau kita memandang materi harus materi, nah itu akhirnya dada menjadi sempit. Gitu. Tapi ketika bisa melihat yang lain, itu masya Allah, ini jelas. Jadi kita lanjut lagi. Nah, di antara yang dapat membantu seorang hamba dalam melakukan hal tersebut adalah menyadari bahwa apa yang dilakukannya dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia meyakini bahwa apa yang diupayakan di hadapannya itulah yang kekal. Ini kembali lagi cara pandang. 2 poin di situ. 1, takar beban. 2, mengekalkan. Ada satu ayat di Quran yang Allah katakan begini. Wa ma indakum yanfadu wa ma indallahi. Apa yang ada di sisimu itu akan habis, tidak tersisa. Tetapi apa yang di sisi Allah itu akan kekal dan abadi. Nah, sehingga cara pandang ayat ini sebenarnya keputusan mengajarkan kepada kita bagaimana motivasi hidup kita itu Allah. Kita melakukan kebaikan apapun motivasinya itu Allah dan untuk Allah. Minallah wa ilallah, dari Allah dan untuk Allah. Sehingga kemudian di situ niat ini yang penting untuk dikelola. Keinginan dan kehendak yang ada di dalam diri kita maupun sangat ini juga penting untuk dikelola. Selama kita tidak bisa mengelola hal-hal seperti ini, itu menjadi sia-sia. Itu bisa merasa sia-sia. Sia-sia aku melakukan seperti ini semua, termasuk tadi keputusan strategi. Kok bisa punya pikiran begitu?
Jadi merasa selama itu hidupnya sia-sia gitu, mendapatkan istri tidak sesuai ekspektasi gitu. Orang cerita gitu. Segala sesuatu yang disandarkan ke Allah, segala sesuatu yang ditujukan untuk Allah, segala sesuatu yang sudah dikembalikan ke Allah, insya Allah nggak ada yang sia-sia. Karena apa? Karena Rasulullah berjanji begini, nggak bersandar. Kebaikan yang sudah ikhlas karena Allah itu tidak ada yang sia-sia. Suatu hari nanti pasti Allah akan memberikan kebaikan. Saya setuju. Orang ceritanya, makanya orang beriman itu menjadi indah uripe. Ya, nek apik syukur, nek elek sabar. Nggih, nek seneng syukur, nek sedih nggih sabar. Jadi sabar itu apik, syukur itu apik. Sehingga sampai ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Rasulullah mengatakan al-iman nisfan. Iman itu dua bagian. Satu bagian itu pada kesabaran, satu bagian itu pada kesyukuran. Tapi kalau cara berpikir Imam Ghazali, kita yang memutih itu malah terbalik. Bersabarlah ketika mendapatkan kekayaan dan bersyukurlah ketika mendapatkan kemiskinan. Nah, kok iso? Karena kebanyakan orang yang sudah kaya itu nggak sabar. Kabeh kepengen dituku, kabeh kepengen dirasani. Iya betul. Lanjut. Terus nak ngomong so duitnya ora cukup, mumet. Jadi masya Allah. Dan itu cara pandang itu. Nah, kenapa kok ketika miskin kok syukur gitu? Karena masih banyak nikmat lain yang Allah berikan kepada kita. Jadi akhirnya ketika kita sedih, lihatlah kebaikan-kebaikan Allah yang lain. Supaya apa? Semuanya itu butuh ketawazunan, keseimbangan, dan ketawasukan di kemudaratan kebaikan. Dan itu kenapa juga Rasulullah itu mengingatkan kita. Ini dalam satu hadis juga yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, sukailah sesuatu itu haunam, sekadarnya saja. Dan bencilah sesuatu itu juga haunam, sekadarnya saja. Kenapa? Apa yang kamu benci hari ini bisa jadi besok kamu sukai. Apa yang kamu sukai hari ini bisa jadi besok kamu benci. Jadi dunia itu dinamis gitu. Beda tipis. Lanjut, saya setuju. Saya setuju. Jadi Gloria dua konco, nggak berusaha. Usia 23 tahun dipaksa nikah sama kakeknya karena dulu yang piatu, gitu. Dipaksa oleh kakeknya untuk menikahi seorang perempuan yang usia baru 13 tahun. Zaman dia tahun 97 atau 98 sekitar tahun itu. Dia tuh menolak, mosok Pak bocah cilik kok nikahi gitu. Ya wis dilakoni gitu. Gitu. Karena dia kenapa kok kakeknya itu ya karena rumongso aku tulis dulu bapak ibu ini mau meninggal gitu. Jadi memang diasuh oleh kakeknya sejak kecil. Dan kakeknya itu punya musola, punya rumah, punya sawah. Wis gitu insyaallah. Dan itu juga santri, anak dari santri kakeknya itu maksudnya. Saya setuju, jadi wis tak nikahi 3 tahun itu butuh kurun. Jadi ya bojone ya ning omah, dhek ning omah nek 3 tahun butuh dia bapak. Ya ora seneng. Mama dulu mau jajan di Joko. Jadi enggak mau masakan istrinya. Saya sampai suatu hari itu dia itu kembali. Saya tuh masih di pesantren. Saya masih di pesantren. Dan sampai di pesantren itu 1 bulan. Aku tak nyantri meneh. Sama Abah sama Pak Yai itu dia mau bojo ora oleh. Ben nyantri ya bojomu kudu. Tidak nyantri. Nah orang itu tapi mokong nggak mau. Sampai kemudian bisa. Coba kamu lakukan lapang dada, isyraq sadr, lapang dada lagi. Terima apa adanya. Terus begitu dia coba mengikuti nasihat Pak Yai, tapi pelan. Suatu hari 10 tahun setelah saya silaturahmi ke rumahnya, dia kan saya gitu. Iya, aku sekarang malah justru yang bucin sama istri saya. Jadi saya sudah lagi, jadi 2-3 tahun istri yang dinikahi itu 13
Zaman itu ya wes lah, pokoknya KUA yang manut. Lalu saat itu jadi Senayan macam-macam, tadi itu bisa diselesaikan. Ya, tahun 90-an itu ya masih ya mungkin saja. Jadi Bapak Ibu, ya akhirnya dia cerita wis, aku saya malah bucin baru 70. Ya begitulah cerita kehidupan dinamis. Jadi kadang-kala orang itu ya begitu. Masya Allah. Kembali lagi Bapak Ibu, semua terjadi itu kan kembali cara berpikir. Maka yang paling penting adalah bagaimana kita meluruskan cara berpikir kita, mengikuti nasihat Quran. Jadi, insight yang diberikan oleh Quran tentang pikiran-pikiran ini, Masya Allah, saya luar biasa. Karena kesalahan orang kadang-kala dimulai dari cara berpikir yang salah. Maka Quran itu bagus. Quran itu dalam menasihati kita itu seringkali masuk pertama kali dia melalui cara berpikir dulu, baru kemudian keyakinan. Nah, di keyakinan itu nanti akan banyak solusi-solusi yang akan dimunculkan. Kenapa? Al-Quran mengatakan misalkan begini, wa may yatawakkal 'ala Allah fa hasbuh, atau wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Itu kan kembali cara berpikir. Jadi bukan hanya pada aspek nilai spiritual semata. Bisa jadi orang itu spiritualnya bagus Bapak Ibu, tapi kalau cara berpikirnya salah juga tetap menderita. Mungkin bisa jadi orang cara berpikirnya benar, tapi kalau spiritualnya itu jelek, ya belum tentu menyelesaikan masalah. Jadi yang ingin disampaikan oleh Quran itu adalah menghadapi hidup itu berpikirlah yang komprehensif, yang utuh. Ya aspek pikiran, aspek perilaku, ya aspek keyakinan dan lain sebagainya, sikap dan sebagainya. Jadi Quran itu mengajarkan kita itu yang komprehensif. Ya. Maka kemudian Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Itu bagaimana kita berpikir tentang kompleksitas di dalam memandang masalah. Jadi kalau kemudian kita itu parsial di dalam menghadapi hidup ini, menolak satu dan menerima yang lain, yang itu seringkali menjadi problem dan justru kadang-kala semakin lebih besar. Jadi orang cerita menurut seorang masalah pasti, ya, positif, bahkan mesti apa masalah. Tapi babnya adalah bagaimana kita bisa melewati atau menghadapi masalah itu atau keluar dari masalah itu, bukan lari dari masalah. Oke, maka nanti insya Allah bisa kita lanjut di ayat berikutnya. Maka Allah Subhanahu wa taala bermanfaat subhanahu wa taala dan tidak jadi maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering ini Ya, mari.